Tema hari ini adalah baru atau lama. Ya. Beberapa orang sudah japri ke saya, dia bilang ini pasti Pak Hadi akan cerita tentang perjanjian baru dan perjanjian lama. Ya, sebetulnya berkaitan Bapak Ibu. Tapi yang saya maksudkan adalah kita ini sekarang sedang menjalani atau sudah masuk yang Tuhan katakan musim baru untuk kita. Ya. Atau kita masih di cara pola lama. Karena ternyata Bapak Ibu, gereja itu punya masa, ya. Ada masa-masa seperti abad yang pertama sampai abad yang keempat. Itu gereja mula-mula tuh luar biasa. Dari abad 4 sampai 16. Itu kalau di sekolah Alkitab disebutkan masa kekelaman gereja. Tapi abad 16 itu mulai masuk musim baru, yaitu Martin Luther. Dan terus dilanjutkan oleh orang-orang yang dipakai sebagai musim baru selanjutnya. Nah saudara, sebetulnya kalau Bapak Ibu perhatikan, begitu banyak hamba Tuhan luar negeri, dalam negeri, ya, menyampaikan pesan Tuhan tanpa kita minta, menyampaikan nubuatan tanpa kita memohon. Dan di dalam pernyataan bahkan waktu khotbah saudara, ada sesuatu yang selalu tidak pernah lepas, ya. Bahwa kita akan menjadi sesuatu yang luar biasa. Bahkan dulu saudara, Tuhan berkata bahwa waktu pertama kali ya tempat ini, hampir 25 tahun yang lalu, Tuhan mengatakan engkau adalah Bethlehem Efrata. Sekali-kali engkau bukan yang terkecil. Saudara, kita tuh harus nangkap, karena kita cuma 1%. Supaya Tuhan yang sedang mengatur jalan-jalannya, yang sedang mengatur cara-caranya, yaitu cara yang baru, diperbarui, kita harus mengikuti. Nah itu yang seringkali kita lupa. Ya, saya beri contoh. Dalam Yesaya 43:19, sudah tahu ya, Yesaya ini banyak bernubuat tentang bangsa Israel, tentang gereja Tuhan. Firman Tuhan berkata, lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru. Di sini dikatakan hendak, berarti belum kan? Tapi di ayat selanjutnya, yang sekarang sudah tumbuh. Jadi ternyata tadi saudara, ada musim baru 1, musim baru 2, musim baru 3, 4 dan seterusnya. Waktu kita memakai tempat ini tahun 2000 mulai dibangun, itu musim baru kita. Dan kita dibawa Tuhan kepada musim yang baru lagi, musim baru lagi. Nah Bapak Ibu, ternyata sekarang ini Tuhan sedang membawa kita kepada musim baru yang berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Jadi kita mesti mau tidak mau mesti pakai kantong yang baru. Sebab kalau kita pakai kantong itu ini saudara, konsep pikir. Kalau kita pakai cara yang lama, kita gak bakal bisa cocok, gak bakal bisa menikmati cara-cara Tuhan. Contohnya siapa? Ya saya stres berapa hari lalu. Kalau saya renungkan, oh iya ya, pernah dapat begini. Sampai Tuhan berkata, aku ingin. Tapi Tuhan berkata bahwa caranya gak tahu, pokoknya cara Tuhan, tapi aku ingin. Nah saudara, padahal kita tahu ya, jalan-jalan Tuhan seringkali tidak kita selami. Nah, perhatikan. Ya,
Aku hendak membuat jalan di padang gurun. Ini yang mustahil. Sungai-sungai di padang belantara, mustahil. Ada puncak musim baru untuk gereja Tuhan seperti ini, saudara. Dan saya kok percaya ini waktu untuk setiap kita. Yang percaya katakan, karena Tuhan pasti datang menjemput. Setelah dijemput, saudara, nanti Tuhan turun memerintah 1000 tahun di bumi loh, di bumi ini. Jadi kayaknya nggak bisa Tuhan memperlambat terus, menunda-nunda, nggak bisa. Maka dari itu ini mesti fokus. Aku hendak, artinya apa? Masih ada musim-musim yang selanjutnya, ada cara-cara yang kita harus perhatikan. Sekarang sudah tumbuh. Saudara, kemarin Vincent sudah ngomong bahwa setiap orang yang lahir itu punya perjanjian. Tetapi tidak semua orang tuanya nangkep itu. Apalagi yang belum dalam Tuhan. Yang di dalam Tuhan saja dia nggak ngerti. Anak ini lahir untuk apa? Bapak Ibu pernah dengar kesaksian dari Bu Linda. Waktu Vincent lahir begini, waktu Victor lahir begini, waktu Tuhan beri grace begini. Ada perjanjian. Saya sudah cerita bagaimana pernikahan Vincent dan Gaby. Bagaimana mereka tidak mudah untuk hamil. Tapi ada perjanjian. Semua berkaitan dengan kehidupan keluarga kami. Anak ini adalah anak perjanjian. Buat saya. Ada sesuatu musim baru. Tapi seringkali bukan cuma saudara loh, saya belum mengetahui. Artinya apa? Gak menyadari. Tuhan bilang aku akan beri ini. Tempat ini aku suka engkau kembali. Tapi seringkali kita otaknya lebih kuat. Makanya saya stres kemarin. Belum pernah loh tekanan darah saya setinggi kemarin hari Jumat. 160 berapa, bawahnya 92, saudara. Tinggi banget. Itu bukan salah Tuhan, salah saya. Saya tidak ngeflow, tidak gelinding dengan cara-cara Tuhan. Sampai saya bilang, kalau jam 12 orang yang tidak datang kita batal. So saya itu tanpa sadar mau membatalkan apa yang sedang berjalan. Kenapa? Karena memang ternyata gak mudah. Kalau ada ibu notaris yang tidak datang, sulit, saudara. Dan ternyata Tuhan sudah pilih. Belum tentu notaris mau, lain mau dari pagi sampai sore di tempat itu. Ini semuanya ajaib, saudara. Jadi saya akan beri contoh ya. Hal-hal yang membawa kita kepada musim yang baru yang saya tidak sadari. Bukan saudara ya, saya tidak sadari. Yaitu Tuhan sudah bilang aku akan kasih. Terus kemarin waktu ada doa pemimpin, sudah kira-kira mungkin 15 saya lupa lah. Apa yang kita obrolkan di grup kecil, kalau mereka nggak ungkap, saya nggak pernah ngomong, sudah. Saya lebih suka diam, karena mereka yang berdoa diucapkan, Bapak Ibu, seperti yang Tuhan janjikan dulu waktu kita kumpul di Kaliurang. Belumkah kamu mengetahui? Yaitu apa? Kita nih sih yang bergerak itu rasanya masih kudu sejalan, kudu seragam. Tuhan gak suka, ternyata, saudara. Kita harus punya warna sendiri. Saya kira harus punya warna sendiri. Pelayanannya, doanya, musiknya, semuanya harus punya cara, tidak boleh sama. Ini contohnya apa? Teman kita, saudara, itu pemimpinnya sempat stres. Kenapa?
Karena orang-orangnya dipaksa untuk bermain cantik. Nggak bisa, malah kacau, nggak karuan. Makanya kita di kelompok kecil, dia bilang udahlah, memang kita harus tidak bisa bermain cantik. Yang sekinah diperintah Tuhan main cantik, lakukan. Nah itu saudara, tubuh Kristus kecil tuh kayak gitu. Jangan semua kaki, semua sudah lihat kalau atau ada kaki jalan, gak ada muatan, gak ada tangan. Kita lihat, wah ini bukan orang nih. Kemarin diomongin lagi. Dan saya waktu mereka ngomong, waduh, yang di kelompok kecil sudah diumumkan. Makanya saya ingatkan kepada Bapak Ibu. Satu contoh. Waktu saya pelayanan di Tawangmangu, ya, dengan tokoh-tokoh, saya menawarkan mereka, Pak mau mengajar apa? Kan saya sudah mengajar mengampuni dan sebagainya. Saya mau mengajar doper. Apa itu Pak? Doa peperangan. Bapak Ibu tahu, panitia kumpul dan menolak. Saudara tahu mengapa mereka? Pak, kami di musim lama kami dulu itu sering isinya perang. Kelompok kecil dengan kelompok ini, bangsa ini dengan bangsa itu. Ya seperti keledai. Ada topik lain gak Pak? Bayangin Pak. Padahal dulu yang dijanjikan itu 85% bakal dilawat. Sudah tahu Indonesia tuh mayoritasnya siapa sih? Nah kita mau melayani mereka, ini kandang lain yang harus kita tuntun. Saya gak bisa paksakan begitu. Sudah tahu, saya bilang Tom, itu yang saya ngajar tentang doa, doper, ganti doa kemenangan. Saudara saya bilang, Pak, kalau doa kemenangan gimana? Mereka rumput, wah senang doa kemenangan. Padahal isinya podo. Ngerti Bapak Ibu? Nah itulah, saya sudah dibawa ke musim baru tapi saya gak ngerti. Tuhan sudah bilang, bagiannya Petrus dari yang harus punya banyak tangan untuk menjangkau sana, bergandeng sana, gandeng sini. Itu cuman kita. Sudah nggak bisa. Kalau sudah pernah dengar ya, misalnya di sana, siapa yang tidak mau ini keluar dari sini. Kalau di gereja nggak bisa, Bapak Ibu. Saudara kalau nggak dengar khotbah saya, keluar. Ya gereja ini kosong. Karena mereka memang bukan penggembalaan. Saudara bisa ngerti? Yang mengerti katakan. Sampai waktu saya ngajar, di tengah-tengah ada, kita harus berperang individual. Waduh, mereka nonton. Oh enggak, itu yang maksud tuh Tuhan perang lawan setan, gitu saudara. Saya sempat bingung, tak ganti slide. Hanya kata perang mereka nggak bisa tengok. Dan Pak, mau ngajar tentang kasih lah Pak, jangan perang. Kita ini sudah hidup yang lama seperti itu. Saudara ngerti ya? Itu memang bagiannya Sekinah. Kita harus bermain cantik. Kemarin sudah bilang, Sekinah harus bermain cantik. Jadi setiap kita punya gaya yang sendiri, tidak boleh seragam. Itu sudah disampaikan dulu waktu di kira-kira 4 tahun mungkin di Kaliurang. Ada hamba Tuhan kita dapat firman bahwa kita harus tidak boleh seragam. Makanya kemarin waktu saudara dari kapal, sebenarnya di grup sudah ditulis, ayo kok doa dapatnya apa, lakukan ini. Saya kan belum tahu. Ya, itu musim baru, tapi saya nggak sadari. Jadi Bapak Ibu, sekarang jangan ngomong doper. Ngomongnya apa? Dokem. Habis aku bingung, ya. Doa kemenangan, saudara. Saya bisa tunjukkan kepada saudara, saya masukin di grup ini. Hanya nama kemenangan mereka terima. Isinya nggak ada perubahan. Padahal kita ini tugasnya untuk mereka. Legalitasnya pada waktu sekolah terbakar. Itu yang disebut saudara, bukan membayar harga, tapi Tuhan mengizinkan. Kayak kita seperti bayar, seperti kata-kata Paulus. Aku menderita untuk tubuh Kristus
Maksudnya apa? Karena dia waktu bertobat diberi tugas oleh Tuhan, kamu mesti bayar harga. Jadi bayar harga itu bukan dengan pengertian yang salah. Saya tadi bagi cerita, ada teman sudah di Tegal. Aku pengen Tuhan seneng sama saya. Aku pengen Tuhan sayangi saya. Saya mau puasa sampai kapan gak tahu. Bayangin. Itu membayar harga. Bukan bayar harga itu bukan begitu. Nanti saya jelasin. Sekian waktu saudara, dia gak tahan. Minum sedikit terus minum, makan mie instan. Lengket, meninggal. Keluarganya bingung, loh puasa kok begini? Ternyata bukan seperti itu bayar harga. Memang ada bayar harga, tapi apa? Kalau Tuhan suruh dan kita lakukan yang tidak cocok, itu namanya bayar harga. Ini hamba Tuhan, dia bilang, kamu tidak boleh nonton ya. Itu dari muda loh saudara. Bukan setahun yang lalu 80, enggak. Dari muda. Dan pada waktu hamba itu, orang itu nurut, itu disebut bayar harga. Yaitu apa? Daging yang dikikis. Karena supaya saudara jangan bingung di khotbah yang renungin tuh. Banyak banget pengertian bayar harga. Tapi salah kalau kita bayar harga seperti tadi. Aku begini supaya Tuhan sayang. Saudara gak usah ngapa-ngapain, Tuhan sayang sama kita. Tinggal kita meresponi. Seperti tadi itu hamba Tuhan. Kamu jangan nonton ya. Sama cucunya pun saudara, Tuhan, ini cucu kok pengen, boleh enggak? Dia gitu saudara. Jadi bukan wah saya memperkatakan supaya Tuhan senang. Bukan. Setiap orang harus punya rema pribadi. Nah satu lagi. Saudara, saya melihat perbuatan Tuhan yang belum saya ketahui, saya sadari. Saya tuh sudah punya rencana, saya bersyukur ya, dengan Victor kerja di airline tertentu, kami sekeluarga itu bisa namanya standby tiket, saudara. Contoh ya, dari sini ke Hong Kong pulang pergi 1,2 juta. Itu bukan murah lagi, saudara. Pesawat dari Semarang ke Jakarta aja pernah 1,2 lebih. Satu jalan, ini 2 kali pulang pergi. Jadi saya berpikir, wadah, ini di Australia, di Sydney, saya udah lama banget tidak ke sana. Saya mau 2 kali saudara, kalau boleh Tuhan kendaki. Yang pertama saya rencana dengan Bu Linda, dengan Grace, dan yang nanti dengan Vincent dan Gaby dan Daviel. Daviel udah gede, itu manusia. Nah Bapak Ibu, keajaiban terjadi, tapi saya masih belum mengetahui. Saya urus visa, saya Bu Linda sama Grace. Yang urus sudah bilang gini, Bapak sudah pernah ke Australia? Waduh, pasti lebih dari 10. Karena apa? Belum nikah saya sudah ke sana, sudah pelayanan. Oh, setelah dia cek semua saudara, uang saya dan sebagainya. Oh Pak, ini estimasi 15 hari paling cepat. Dan paling lambat 1 bulan. Kalau Bapak sudah sekian kali. Bu Linda sudah, Grace sudah. Wah, dah saudara, mereka seperti itu. Tahu jadinya kapan? 3 minggu. Masih dalam lingkup tadi. Paling cepat 15 hari, paling lama 30 hari. Ini 21. Nah saudara, waktu Vincent, Gaby dan Daviel, saya daftarkan untuk mereka urus visa. Saya ingat sekali. Itu tanggal 1 kalau masuk siang lumayan saudara, dapat diskon. Ya. Tapi masuknya sore, jadi masuknya tanggal 2 baru bisa ke kedutaan, masuk kedutaan. Bapak Ibu, mereka sudah bilang, Pak, ini Gaby sama Daviel belum pernah ke Australia, belum pernah. Dia bilang, Pak, estimasi paling cepat 1 bulan. Paling lama 2 bulan. Karena mereka sudah biasa ngurus visa. Paling cepat 1 bulan. Bapak Ibu tahu, tanggal 2 masuk, tanggal 8 visa keluar. 1 minggu. Itu keajaiban Tuhan. Yang mengerti katakan, tapi saya masih belum menyadari.
Kenapa saya tekanan darah tinggi? Bukan salahnya Tuhan, salahnya saya. Harusnya gelinding aja ngeflow. Ora et labora, saya ngucap loh saudara, prakteknya gak mudah. Begitu Jumat sore beres, saya ini dikasih saudara, arloji ini dikasih. Saya cek saudara, bawahnya atasnya 117, bawahnya 78. Itu tekanan darah yang sangat bagus. Jadi ternyata pikiran itu serem saudara. Ini kantong ini. Kalau kita terus pakai kantong yang lama, sudah bisa stres. Kalau sudah pakai kantong lama, sudah gak bisa lihat. Nah padahal kita kayak nyanyi, anggur baru tercurah. Sudah tahu anggur baru itu apa sih? Ya, kita nanti akan lihat. Nih, begitu pula anggur yang baru tidak diisikan dalam kantong kulit yang tua. Ini cara berpikir. Karena jika demikian, kantong itu akan koyak. Kita akan stres nih, koyak tuh stres saudara. Sehingga anggur itu terbuang. Sesuatu yang dari Tuhan tidak bisa kita jalani. Kita gak bisa ngeflow. Kantong itu hancur, ya stres. Anggur yang baru harus disimpan dalam kantong yang cara berpikir yang baru. Yang sepakat katakan, kalau Tuhan pengen kita memenangkan yang 85% itu lebih banyak. Saudara coba lihat, cek lah. Kepercayaan terbanyak. Ya, bukan ini dan itu. Saudara bisa tanya. Jadi ternyata itu bagian kita yang paling banyak, yang ditugaskan. Kenapa sudah banyak keanehan lah. Waktu kita kumpul di Semarang dengan beberapa tokoh-tokoh, mereka bilang, Pak, ini ada gereja yang kaya, duitnya sekian. Tapi waktu kita datang, kita pendekatan, karena mereka rindu lawatan. Saudara bayangin loh, ini gereja loh. Begitu ditunjukin kondisinya, wah, bojai katanya. Tahu bojai? Panganan jerone abon. Bayangin Bapak Ibu. Ada yang gereja yang gak mampu, gak bisa. Ada yang mampu tapi takut. Dan saya ketemu dengan banyak orang. Mereka bilang, Pak, kami menunggu Bapak. Soalnya bayangin, saya masih gak sadar. Ini loh, anggur yang baru disimpan dalam kantong yang baru. Dengan demikian, apa Bapak Ibu? Terpelihara. Kita gak stres, rencana Tuhan jadi. Yang percaya katakan, itu yang Tuhan mau. Jadi Bapak Ibu hari-hari ini hati-hati ya. Jangan pakai cara-cara lama. Ya, saudara lihat, inilah yang Tuhan sedang kerja di tengah-tengah kita. Tuhan sedang buat sesuatu yang baru. Perhatikan, yang sekarang sudah tumbuh, lo bayangin, belumkah kamu mengetahuinya? Saya berharap kita semua menyadari, mengetahuinya, dan percaya Tuhan punya cara yang luar biasa. Yang sepakat katakan. Jadi anak saya bilang, Pak, kalau visanya keluar sekarang, apa nggak enak berangkat bareng kita? Ya sudah. Daripada 2 kali, saya mesti naik pesawat ke Jakarta dulu dan nunggu di situ, standby tiket. Saya bilang, oh, Tuhan tuh luar biasa. Tuhan melakukan lebih dari yang kita minta, lebih dari kita doakan. Yang percaya, katakan, ya. Jadi saudara, Tuhan sudah memberi, nih ya. Tuhan sekarang sudah tumbuh. Saudara, Tuhan tuh sudah kasih tempat untuk kita. Banyak yang tanya, Pak, itu di mana? Saya bilang, di Indonesia. Waduh, banyak yang kepo loh, saudara. Ya, ini luar biasa loh. Ini sejarah baru buat Sekinah, Bapak Ibu. Musim baru, berkat baru untuk Sekinah. Yang Tuhan berkata, engkau sekali-kali bukan yang terkecil. Kenapa? Saya kemarin dengar, Pak, ini se-Indonesia loh. Kapan Bapak bisa bimbing kami, orang-orang kami? Mereka dengar cara saya khotbah. Waktu saya khotbah di
Tawamangu apalagi, mereka kumpulin. Kita minta tolong. Saya bilang, Pak, saya belum punya tempat. Karena yang diperlukan apa Bapak Ibu? Asrama. Dan untuk keluar masuk ke asrama itu harus tidak mudah. Ya, ini luar biasa, makanya saudara saya ngomong ya. Ini kas gereja ini sedang di korat-korat saudara. Dan Tuhan sudah beli, sudah berikan buat Shekinah. Yang baru saya katakan. Jadi doakan untuk selanjutnya. Makanya tadi bagi saya bilang saudara yang punya kekuatan sedikit lah, ikut bantu. Ini untuk bayar ini, untuk pajaknya sekian, saya bilang belum dihitung. Nanti saya minta tolong notaris, balik nama. Waduh saudara. Tapi itu sangat ajaib. Bilang kanan kirimu, Shekinah masuk musim yang baru. Amin. Saya juga. Halo. Nah, ini saudara yang tadi nyanyikan. Tidak seorang pun yang telah minum anggur tua ingin minum anggur yang, padahal yang Tuhan mau curahkan apa? Baru. Sebab ia akan berkata, anggur yang tua itu baik saudara. Saya itu kalau di luar negeri musim dingin, biasanya saya minum anggur. Ya, tapi bukan anggur yang mahal. Saya udah lama-lama nikmati. Kayak sekarang saudara, ada seorang hamba Tuhan yang ahli bahasa itu, pagi-pagi toto pakai bahasa Ibrani. Saya nggak ngerti saudara, saya translate. Apakah Bapak sudah minum kopi pagi ini? Waduh, saya sedang belajar menikmati saudara. Vincent bilang, Pak ini gini, Papa ngerasa apa? Oh iya, ada rasa ini. Saya boleh nikmati saudara. Nah, anggur juga begitu. Begitu saya ketemu teman seseorang berkali-kali di luar negeri di musim dingin, dikasih anggur yang lama. Ayo mau tanya, anggur yang lama tuh lebih mahal atau murah? Mahal lama atau mahal baru? Enak lama atau enak baru? Ini Tuhan ngomong loh Bapak Ibu. Tidak seorang pun. Saya pernah tanya, ini berapa? 70 juta satu botol sudah. Dibuat sekian lama. Ini berapa? 50 juta. Itu beberapa kali sudah. Dan akhirnya saya menikmati, oh ngerti. Waduh yang enak, waduh luar biasa. Nah, suruh saya di negara yang sama waktu itu diajak makan, terus ayo Pak minum anggur nih musim dingin. Bukan anggur lama yang saya nikmati beberapa kali. Ya saya minum cuma sedikit. Saya nggak bisa. Ini apa? Watak manusia saudara. Makanya cara yang baru itu nggak enak. Anggur baru itu apa? Hal-hal yang dari Tuhan yang tidak cocok dengan saudara dan saya. Dan pada waktu kita mau nurut melakukan, itulah yang disebut bayar harga. Harganya apa? Dagingmu, kemauanmu. Bukan aku mau doa supaya Tuhan senang, gak apa-apa. Tuhan sudah sayang sama kita. Makin kita nurut, makin sudah menikmati kebaikan Tuhan. Yang sepakat katakan. Nah ini saudara, anggur lama, anggur baru sih. Aku mau, saudara mau nggak? Kalau aku mau, kita tidak. Kalau Tuhannya tidak mau, kitanya. Kenapa? Karena memang gini, rancangan Tuhan bukanlah rancangan kita. Jalan Tuhan bukan jalan kita. Demikianlah firman Tuhan, seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, rancanganku dari rancanganmu. Kita tuh kayak gitu saudara. Makanya hari-hari ini saudara mesti hati-hati. Kalau Tuhan sedang bawa suatu, oh Tuhan apa sih yang kau mau? Nanti sudah bisa menikmati. Kenapa Tuhan ngomong? Orang Farisi dan lain gak bisa terima. Anggur yang lama gak boleh kerja. Yesus berapa kali menyembuhkan orang sengaja saudara. Hari Sabat. Padahal anggur yang lama berkata tidak boleh bekerja.
Dan Yesus ngomong, kamu ini punya domba terperosok di lubang hari Sabat. Kamu tolong gak? Mereka orang berkata, oh ya saya tolong. Manusia lebih mulia daripada domba. Amin Bapak Ibu. Jadi waktu Tuhan sembuhkan hari Sabat, Tuhan mengajar mereka buang tuh yang lama, masuk musim yang baru. Nah itu sebabnya hati-hati, jangan punya pengertian kebenaran diri sendiri. Ikut apa yang Tuhan mau, nanti kita lihat kemuliaan Tuhan. Yang percaya katakan. Nah saya tanya kepada 2 sekolah Alkitab saudara, apa sih arti pengertian membayar harga? Lihat, membayar harga mengacu kepada kesediaan kita untuk berkorban dan menanggung konsekuensi. Berarti dalam mengikut Yesus, bukan dalam Yesus ikut kita. Tuhan jangan nonton ya. Tuhan berkata, kamu ampuni ya. Kita gak mau. Itu gak mau bayar harga. Apapun kata Tuhan, bukan kata dirimu. Yang mengerti katakan, kalau gak disuruh jangan dilakukan. Ini nyata loh saudara. Wah itu sudah baik, bagus banget. Pendoa. Dan doa puasa. Gak berhenti satu hari dia gak tahan. Padahal sudah minum air putih. Dia lapar. Mie instan lengket. Meninggal. Bilang loh Tuhan kok begitu. Bukan salah Tuhan. Dia membayar harga karpe dewe. Tuhan gak nyuruh kok. Yang mengerti katakan. Waktu saya doa puasa 100 hari. Saya disuruh. Bayar harganya apa saya? Mau. Saya lagi mandi. Besok puasa. Tuhan aku gak mampu. Tapi karena Engkau menyuruh, sahabat seperti Petrus, karena Engkau menyuruh aku tebarkan, padahal semalam gak dapat. Saya lakukan sudah. Tak lihat, kok gak lapar ya. Kok gak lapar ya. Karena Tuhan kamu boleh minum air putih. Tapi jangan makan. Hari 1, hari 2, hari 3 lolos saya saudara. Sama Tuhan, kok bisa ya? Pasti Engkau yang memberi kemampuan. Saya membayar harga cuma 1%. Sekolah kita dibakar itu cuma 1%. Tetap Tuhan yang berkarya. Amin. Maka 85% nanti kita lihat Tuhan bekerja dengan ajaib. Nah, ini melibatkan penyangkalan diri, memikul salib dan menjalani kehidupan yang berbeda dengan apa Bapak Ibu? Dunia. Dia bilang, dunia berkata, balas orang itu. Tuhan berkata, ampuni nak. Itu sudah bayar harga pada waktu kita mau mengampuni. Mau lu ya. Kemampuan datang dari Tuhan. Yang sepakat katakan, waktu Tuhan berkata, ayo nak kasih duit. Tuhan aku mau. Tapi aku gak mampu. 1%. Itu namanya bayar harga. Jadi bukan bayar harga. Aku mau kasih duit lah supaya Tuhan senang. Enggak. Bapak Ibu lihat Ananias Safira. Itu kasih rumah. Tapi separuh dia tahan. Tuhan ngomong apa? Ananias Safira. Kalau kamu gak kasih, kamu kasih. Itu tetap uang itu milikmu. Tanah itu milikmu. Jadi ngeri sekali saudara kalau kita gak belajar. Ya. Ia berkata kepada mereka, inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang. Aku berkata kepada sesungguhnya. Tuhan ngomong loh, aku tidak akan minum lagi hasil pokok anggur. Sampai pada hari aku meminumnya. Yaitu apa Bapak Ibu? Yang baru dalam kerajaan Allah. Saudara, ada sebuah peristiwa yang ditunggu oleh Tuhan. Di mana gereja Tuhan itu berkuasa atas bumi. Dan Tuhan sebagai pemimpinnya kita bersatu. Dengan cara apa? Rela menyangkal apa yang kita suka tapi Tuhan gak suka. Nih, malaikat yang ketujuh meniup sangkalannya, terdengarlah suara-suara nyaring dalam surga katanya, pemerintahan atas dunia dipegang oleh Tuhan kita dan Dia yang diurapi. Saya mau tanya, pemerintah atas apa Bapak Ibu?
Jadi bukan surga loh ya. Sekali lagi, kalau kita sudah diangkat dan kita turun bersama Tuhan, makanya hanya orang-orang tertentu yang limit itu, yang rela dagingnya berkorban, yang rela pelitnya berkorban, yang rela kemarahannya berkorban. Itu namanya menyangkal diri, itu namanya bayar harga. Di atas dunia loh, bukan di surga. Kerajaan 1000 tahun di dunia. Saya mau tanya, Tuhan kita siapa? Siapa? Dia yang diurapinya siapa? Loh, dan kok dia itu bicara gereja. Kemarin saya cek, saya tanya kepada orang yang ahli bahasa itu. Jadi Yesus dan gerejanya, kepala dan gereja jadi satu. Itu memerintah di dunia. Sekarang saudara, banyak kita lihat orang Kristen belum memerintah, tapi dunia memerintah kita. Ada orang yang jual Yesus. Aduh saudara, saya bersyukur kemarin ke NTT. Ada sebuah daerah yang banyak orang meninggalkan Tuhan. Saya tanya kemarin tim kami ada kesini. Oh tidak, karena tempatnya jauh gelap. Waduh saudara, tapi waktu saya mau khotbah, saya lihat di situ signal sulit saudara. Harus sampai tempat tertentu, ngadep kemana, nunggu, ting, masuk. Bayangin saudara, itu 12 derajat. Bu Linda bilang, "Apa? Pakai jaket moh. Aku mau nikmati." Semua orang pakai jaket, saya enggak saudara. Saya nikmati, aduh 12 derajat. Di Temanggung sulit saudara. Saya pulang. Pendetanya ke tempat itu. Ngabari saya, "Pak, malam ini 9 derajat. Harusnya Bapak nunggu sampai malam." Lah gimana, malam itu langsung ke Kupang. Saya bilang gak bisa. Tapi saudara, saya bersyukur. Saya kasih pengertian. Tuhan gak tolong saya, dia bilang. Saya pinjam uang gak banyak. Saya bilang, kenapa Tuhan tidak tolong? Kamu bisa ngomong Tuhan tidak tolong? Ya buktinya gereja itu banget, kuat, kaya. Kenapa tidak nolong? Gereja kan lambang Tuhan. Tidak. Gereja yang belum dewasa, gereja yang belum menyangkal diri, tidak bisa menyatu dengan Yesus. Yesus adalah mempelai pria yang dewasa berjumpa dengan mempelai wanita yang dewasa. Yang percaya katakan, maka dari itu saudara, belajar menikmati suasana padang gurun. Tidak cocok, tapi yang penting Tuhan suka. Ya, nih lihat. Engkau telah membuat mereka menjadi suatu kerajaan, menjadi imam bagi Allah kita. Dan mereka, ini Tuhan dan gereja, akan memerintah sebagai raja di sorga. Bumi. Dan saya sedang lihat tanda-tanda itu terjadi. Rasanya gak mungkin jadi mungkin. Amin. Loh, logikanya saudara, itu yang ngurus visa, saya bilang, "Pak," saya bilang, "loh kok bisa? Gaby belum pernah ke Australia 1 minggu. Sama loh, multiple 3 tahun visa. Dan bersama Daviel." Sampai yang ngurus ngomong, "Pak, nanti kalau Bapak menghadap, waktu di imigrasi gini, dia tanya, Bapak jawab holiday gini. Oh ya, sebab orang kalau bawa baby tuh, waduh jauh-jauh tinggal di sana, bisa ditolak visanya. Tapi Tuhan sedang berkarya dengan caranya. Ngomong caranya. Yang sepakat katakan, dan itulah Tuhan. Ya, jadi makanya saudara, kita berubah. Oh, ikuti aja. Nah, Bapak Ibu, Tuhan berkata, masuklah melalui pintu yang sesak, yang gak enak saudara. Kalau kita milih masjid, milih yang lebar, pilih yang sempit, yang dunia gak mau, tapi kita nurut sama perintah Tuhan. Yang percaya katakan, kenapa? Karena yang pintu lebar, yang luasnya jalan, itu menuju kepada kebinasaan. Menghalalkan segala cara. Padahal Tuhan punya cara yang elegan untuk menolong gerejanya
Yang sepakat katakan, banyak yang sudah, banyak orang masuk. Karena yang kita, sesaklah pintu, sempitlah jalan yang menuju kepada kehidupan. Dan banyak orang mendapatinya. Apa? Ini bicara tentang kemenangan di bumi. Kalau percaya Yesus, kita pasti selamat. Yang percaya katakan, untuk menang menikmati berkat-berkat yang hebat di bumi, gak bisa. Kalau saudara cakap, wah enak yang gede, itu adalah anggur lama. Anggur yang baru, pintu sempit bersama Tuhan. Halo? Halo? Pintu besar, saudara dengan dunia. Pintu kecil, saudara dan saya dengan Tuhan. Yang sepakat katakan, ini luar biasa saudara, ya. Jadi Bapak Ibu doakan, karena saya sudah bilang Tuhan setelah pelajaran kemarin, Tuhan punya cara, Tuhan punya waktu untuk berbuat apa yang Tuhan mau. Saudara doakan supaya kita semua saudara ikut musim yang baru. Kita semua masuk pintu yang kecil yang sempit, tapi kita sedang memasuki musim yang baru bersama Tuhan Yesus. Yang percaya katakan, bukan cuman Vincent, bukan cuman saya, tapi saudara akan alami keajaiban-keajaiban. Yang ngurus visa sampai bingung, Pak ini betul GB belum pernah ke Australia? Ya, saya sudah tanya belum pernah ke Australia. 1 minggu ada berkat percepatan dalam hidup kita kalau kita nurut sama yang Tuhan mau, tidak pakai karpe dewe. Yuk kita panggil berdiri.